Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat JF, jumpa lagi bersama kami Kak Muslim di program podcast bareng JF yang disiarkan dari studio Masjid Jannatul Firdaus Galaksi Bekasi. Taib, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang parenting Islami bersama teman diskusi kita, yaitu yang pertama Ustadz Yusuf Utsman Baisa. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halukum Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Kita butuh siraman rohani, ilmu dan pengalaman dari antum Ustadz. Alhamdulillah bisa kembali di studio JF kali ini. Beliau Ustadz Yusuf adalah praktisi kepengasuhan dan pendidikan Islam di berbagai tempat dan sekolah serta pesantren di Indonesia. Selanjutnya alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita generasi milenial yang selalu ceria dan memberikan inspirasi serta motivasi buat anak dan remaja, Kak Syarif Ahmad. Assalamualaikum Kak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Muslim. Masya Allah. Sehat Kak Kanda? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Semoga tetap ceria. Amin. Walaupun usia semakin bertambah. Baik, beliau adalah salah seorang praktisi psikologi anak dan remaja. Nanti Kak Syarif akan membahas tema kita kali ini secara psikologi, khususnya di dunia anak dan remaja. Insyaallah. Dan ditambah tentunya dengan ilmu-ilmu diniyah bersama Ustadz Yusuf. Baik, Ustadz Yusuf dan Kak Syarif, sekarang ini banyak orang tua nih, pendidik ya, yang mengalami kesulitan dalam pendidikan anak ya. Kadang begini, kita sudah sekolahkan anak gitu kan, dengan sekolah yang mahal, bahkan sekolah Islam, tapi begitu sampai di rumah hilang tuh kebiasaan-kebiasaan baiknya. Bahkan orang tua dan anak sulit sekali untuk dekat, untuk berkomunikasi seperti itu. Bagaimana Ustadz Yusuf menyikapi perilaku anak seperti ini? Tafadhol Ustadz Yusuf. Baiklah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu bihuda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Memang perubahan demi perubahan terus bergulir. Kita merasakan bahwa di saat kita tidak beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, kita akan dikagetkan dengan berbagai hal yang serba baru. Dan itu sangat terasa sekali. Apalagi sekarang ini ada istilah milenial. Betul Ustaz. Era milenial. Ya, yang seolah-olah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan memang kita merasakan adanya kesenjangan yang luar biasa ya. Begitu jauhnya jarak antara generasi tua dengan generasi muda. Bahkan sampai pun di rumah. Saya melihatnya bahwa perkembangan teknologi yang canggih ini belum disikapi dengan kedewasaan yang semestinya. Contohnya larut di dalam HP secara berlebih-lebihan. Kalau dulu antara orang tua dengan anak itu sering kumpul. Masya Allah, ajib ya, sambil makan, ngopi gitu Ustaz. Sehingga kesempatan mereka dalam satu ruangan berkumpul itu betul-betul dekat dan melekat. Ya salam, dekat dan lekat Ustaz. Ya. Terasa hangat Ustaz. Ya. Ajib. Sehingga orang tua dan anak itu betul-betul tidak berjarak. Sehingga anak itu mengeluh tentang sesuatu pun orang tuanya dengan cepat menanggapinya. Bisa curhat Ustaz ya. Ya. Nah, problem kita sekarang ini, kita berhadapan dengan suatu kondisi di mana orang tua itu seringkali malah tertuntut untuk keluar dari rumahnya. Tidak yang ayah, tidak yang ibu. Mereka harus bekerja, mencari nafkah istilah mereka, sementara anak mereka ditinggal di rumah. Kemudian anak itu sehari-hari bergaul hanya dengan HP. Nah, jadi pengaruh HP itu sangat dahsyat sekali. Sementara dakwah Islam ke dalam HP itu masih minim. Banyak yang belum berperan dalam dakwah online, sehingga
kesannya sekarang ini masih didominasi oleh akhlak yang buruk, oleh hal-hal yang berbau Negatif, maksiat dan sebagainya. Nah, memang harapan kita ke depan bahwa nanti di saat dakwah itu sudah masif di dunia online, insya Allah nanti ajang anak-anak kita untuk mengerti melalui media-media tersebut tentang dinul Islam, tentang akhlak yang mulia, insya Allah lebih terbantu lagi. Masya Allah, ini menarik nih Ustaz Yusuf. Dakwah di media sosial, kurangnya itu ya pemahaman agama, mungkin itu menyebabkan generasi milenial saat ini kehilangan arah dan juga kehilangan kedekatan dengan orang tuanya dalam komunikasi. Nah, ini ada generasi milenial saat mungkin kalau kita udah masuk kolonial apa bagaimana? Kalau saya masih pertengahan kayaknya. Ini Kak Syarif tampaknya masih bau-bau milenial. Bagaimana nih Kak Syarif nih? Kita anak-anak sekarang ini ya yang supaya lebih dekat, tadi Ustaz Yusuf katakan jauh orang tuanya bekerja, ayah bundanya, udah gitu pemahaman agamanya juga kurang, ditambah lagi ada setan gepeng Kak Syarif. Tahu tuh. HP. Berubah menjadi setan gepeng kadang-kadang gitu mempengaruhi. Karena mempengaruhi dan menggoda-goda terus. Betul, iya. Iya, benar. Nah, ini gimana nih sudut pandang psikologi? Kalau Anda melihat ada gap generation. Jadi ada yang namanya gap itu apa ya bahasa Indonesia apa ya? Kesenjangan antara orang tua dan anak. Jadi zaman dulu kan Anda nggak tahu nih, kalau zaman dulu Kak Muslim dengan Ustadz Yusuf pasti belum ada yang namanya HP, ya kan? Betul. Artinya sekarang dengan hadirnya anak-anak yang sudah dari lahir menggunakan HP, pasti ada perbedaan. Dulu pada saat orang tuanya masih kecil, kemudian dan sekarang pada saat anaknya masih kecil, tentu perbedaan ini yang menjadi, aduh kok dulu aku melakukan ini asik-asik aja ya, sekarang kenapa anak aku nggak asik ya? Artinya ada perbedaan yang terjadi antara orang tua dan anak-anak yang zaman now. Nah, inilah yang nggak dipahami sama orang tua zaman sekarang. Sehingga yang tadi Ustadz Yusuf sampaikan dan Kak Muslim sampaikan bahwa adanya media sosial, adanya YouTube, kemudian sekarang lagi masif TikTok gitu, games yang berseliweran di mana-mana, gitu kan, sehingga orang tuh nggak ngerti. Kadang saya sering kali nih, Ustadz Yusuf dan Kak Muslim, setiap hari Sabtu atau Minggu saya selalu didatangi atau ditelepon sama beberapa orang tua gitu. Kak, anak saya main games Kak, udah gitu nggak bisa, disuruh-suruh sholat, disuruh mandi aja nggak mau gitu ya, disuruh sekolah apalagi gitu kan. Nah ternyata ya saya tanya, emang main gamesnya apaan? Nggak tahu Kak. Nah, dari sinilah menurut saya gapnya di situ. Gitu. Orang tua nggak tahu karena gap tadi ya, iya, kesenjangan, betul. beda. Nggak tahu, karena dulu orang tua nggak megang HP, nggak main game. Dulu kan mainnya petak umpet. Sebenarnya orang tua dulu seperti petak umpet ya. Kalau sekarang mainnya beda-beda. Tapi kadang ada orang tua juga masih main game loh Kak. Oh, main game di HP? Iya, tapi orang tua yang milenial juga. Nah, orang tua dulu kayak apa nih Ustadz Yusuf? Kita generasi all gitu bahasanya. Melakukan pendidikan pendekatan kepada anak itu seperti apa nih? Dan ini juga kita akan bahas nanti ya, mungkin ada metode dari Ustadz Yusuf Usman Baisa, bagaimana metode yang tepat nih dengan permasalahan umat dan umahat. Ibu-ibu maksud saya dalam menyikapi pendidikan anak. Ya. Memang yang lagi saya geluti di dunia kepengasuhan ini, saya menganggap bahwa orang-orang tua saat ini sangat membutuhkan sekali metode-metode yang islami dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anak mereka. Sehingga saya mulai banyak masuk ke dunia online dengan menyajikan bagaimana kepengasuhan yang islami. Di antara metode yang lagi kita kembangkan juga dan insya Allah jadi bahan diskusi kita adalah Katsayan. Di mana Katsayan itu adalah singkatan dari pendekatan, pembiasaan dan pelayan. Jadi di mana yang dimaksud dengan Katsayan itu, orang tua itu mestinya melakukan 3 langkah untuk menyelesaikan masalah kesenjangan tadi. Yang pertama, dia melakukan pendekatan. Sampai apa? Apa indikatornya pendekatan itu berhasil? Sampai lahir rasa percaya.
Kemudian berikutnya lagi melakukan pembiasaan, karena merubah anak itu merubah kebiasaannya dari kebiasaan lama yang dinilai buruk kepada kebiasaan baru yang dinilai baik, sampai betul-betul kebiasaan yang baru itu sudah tegak, sudah berhasil terwujud. Nah, sehingga indikator keberhasilan dari langkah yang kedua yaitu pembiasaan adalah terjadinya perubahan, lahirnya kebiasaan baru menggantikan kebiasaan lama. Baru kemudian melakukan pelayanan, di mana pelayanan itu adalah orang tua itu benar-benar memfasilitasi, memberikan apa-apa yang memang dibutuhkan oleh anak dalam artian yang luas, bukan cuma materi saja, apa saja pelayanan, termasuk di dalamnya menyelesaikan masalah kalau anak itu bermasalah, atau memediasi kalau ada hal-hal yang ternyata perlu dimediasi. Nah, sehingga pelayanan itu benar-benar mencapai kepada satu titik di mana anak itu merasa happy, merasa enjoy, merasa terbantu, merasa terlindungi dengan yakni pelayanan orang tua. Nah, dari sini kita lihat bahwa katsayan itu mudah-mudahan kalau ini benar-benar diterapkan itu akan menyelesaikan problem yang tadi disebutkan, Gap tadi ya. adanya gap atau kesenjangan antara orang tua atau generasi tua dengan generasi muda. Sehingga bisa nyambung saat ya. Ya. Ini kadang-kadang kurang nyambung gitu ya. Kita ini kan mungkin orang katakan kita kurikulumnya gagal nih gitu ya. Kita kurang mendapatkan sentuhan-sentuhan nilai-nilai agama. Mungkin dari metode katsayan ini nanti akan kita bisa mengembangkan bagaimana pendekatan ke anak ya. Simpel banget nih, katsayan, pendekatan, pembiasaan, pelayanan. Nanti kita bahas lebih rinci lagi di episode-episode selanjutnya insya Allah nih. Kita mukadimah dulu ini, opening kalau bahasa kerennya Kak Syarif. Nah, bagaimana Kak Syarif ini metode katsayan yang dikembangkan atau dimunculkan, diidekan oleh Ustadz Yusuf dan Mbak Isa? Iya, menarik sekali Ustadz. Kalau dalam ilmu psikologi memang banyak ya teori-teori atau pendekatan-pendekatan yang memang bisa kita ambil. Jadi walaupun ada beberapa yang tidak sesuai dengan Islam Ustadz, tapi yang semata atau selama itu bermanfaat kalau bagi Ana, selama ini yang Ana lakukan ya untuk mengembangkan dakwah Islam, karena Masya Allah gitu ternyata Rasulullah sendiri ternyata sudah menjadi psikolog yang handal sebenarnya, karena berhasil mempengaruhi orang-orang atau umat sampai dengan saat ini kita memeluk agama Islam. Atau melihat juga seperti itu? Oh iya dong, Dari pasti dong. segi keilmuan psikologi ya? Iya, ya. Jadi beliau atau Rasulullah sebenarnya adalah seorang psikolog yang sangat handal. Hanya saja waktu itu belum ada orang yang meneliti dan menguji keilmuan tersebut, gitu kan. Dan baru sekarang ini ilmu tersebut populer. Nah, kalau menurut Ana, pendekatan yang tadi disampaikan dengan katsayan itu memang ini adalah salah satu metode yang sangat-sangat ampuh yang pernah Ana coba. Gitu. Jadi kalau misalnya sebelum kita melakukan treatment atau melakukan konseling, tentu nggak bakal mungkin kita akan merubah seseorang kalau kita nggak dekat. Betul. Ya kan? Kalau misalnya orang tua itu mau merubah anaknya, kalau dia nggak dekat, ya bisa-bisa maaf seperti kasus yang Ana pernah dapatkan, seorang ibu nyuruh anak mandi gitu, lagi main game asik-asik gitu. Misalnya namanya Fulan, mandi hari Minggu belum mandi-mandi gitu ya. Udah jam 10 nih gitu. Nah, sampai 3 sampai 5 kali. Akhirnya si ibu ini ya, Kak Muslim dan Ustadz Yusuf, yang kelima udah naik darah lah karena udah 5 kali kan gitu. Ini nggak denger-denger juga deh gitu ya. Iya, sebenarnya tujuannya kan ingin membuat anak itu mandi kan ya. Tapi begitu disuruh dengan intonasi yang tinggi karena udah 5 kali, Fulan, mandi apa? Udah hari Minggu nih, belum mandi-mandi juga. Ayo cepetan. Terus yang terjadi adalah bukan anak itu nurut untuk segera mandi. Tapi yang dilakukan sama anak itu apa? Diam kamu. Pergi kamu dari rumah. Astagfirullah. Itu ibunya loh sampai diusir gitu. Ya Allah. Artinya apa? Kalau kita melihat pengen mempengaruhi anak ini untuk mandi, artinya kalau saya harusnya deketin dulu lagi ngapain
ngapain tuh Iya. gitu. Dengan cara yang baik ya. Betul, jadi jangan langsung dari jauh, nggak tahu lagi ngapain, lagi asik-asik, kayak kita aja, lagi asik-asik ngapain melakukan aktivitas misalnya, Di-cut. terus di-cut, pasti kita marah dong, Betul. gitu, sama dengan anak, gitu. Tapi kalau kamu simkat lagi ngomong nggak apa-apa Sat ya. Karena kita waktunya terbatas juga kakak. Iya. Kita bahas secara global dulu. Nah, Memang ini. satu lagi, Ya. intinya kalau tadi nyambung dengan Ustadz Yusuf sampaikan adalah orang tua perlu beradaptasi dengan perubahan, betul. Karena dulu itu ada yang namanya generasi yang memang nggak seperti sekarang cepat sekali. Ada generasi itu, ada generasi milenial, kemudian ada generasi Z, ada generasi Alpha. Nah, kalau generasi Z itu 96 ke atas sampai dengan 2000. Nah, sekarang ada generasi Alpha. Apa Generasi tuh? Alpha itu adalah generasi yang 2000-an ke atas. Jadi di dalam kandungan udah kenal handphone. Masya Allah. Kok bisa? Ya iyalah, ibunya baru 2 bulan nih langsung diposting di Instagram. Cuma perutnya doang gitu ya. Yang ketiga generasi apa tuh? Belum tahu nih nanti. Oh iya. Baik. Kalau kita generasi apa nih teman? Baik. Tadi menarik ya. Rasulullah adalah psikologi yang terbaik ya, yang ulung gitu ya dari sisi pendekatan. Ini memang Kak Sayat ini menarik ya, pendekatan, pembiasaan dan pelayanan gitu Sat. Kadang begini nih, kita orang tua nih kumpul nih. Ada kamu juga punya murid-murid gitu ya. Wah, orang tuanya milenial juga nih, generasi alpha lah mungkin ya kayak gitu ya. Nah, kumpul dekat Kak. Tapi terasa jauh gitu. Gitu kan? Mungkin kalau bahasa Qurannya mungkin benar atau salah di saat kita tanya tasabuhum jami'a wa qulubuhum syatta gitu kan. Engkau menyangka mereka bersatu tapi sebenarnya hati mereka berpecah belah. Jauh dekat di mata, jauh di hati. Kumaha ieu Sat. Bagaimana meningkatkan merajut kedekatan itu? Ya, memang kita lihat bahwa problem terbesar di antara umat Islam secara khusus, bahkan umat manusia secara umum, itu kecenderungan semakin modern, semakin metropolis, itu kecenderungannya semakin saling berjauhan. Kadang-kadang seseorang tidak tahu tetangganya itu siapa. Dari modernnya itu pergaulan. Nah, oleh karena itu kita melihat di saat orang itu semakin menjauh dari ajaran Islam, maka semakin menjauh pula dari unsur kedekatan tadi yang semestinya manusia itu saling berinteraksi, saling bermuamalah. Ternyata unsur interaksi dan muamalah itu semakin jauh. Satu hal yang sederhana saja, misalnya menerapkan surat Al-Asri. Al-Asr. Itu gampang dihafal tuh. Tapi aplikasinya gimana Sat? Nah, itu dia. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan waktu wal asri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang itu bisa celaka nih kalau ternyata hal-hal yang akan diwasiatkan oleh Allah ini tidak diterapkan. Innal insana lafi khusrin. Bahwa manusia itu ada di dalam kerugian. Illa kecuali ini nih ada 4 hal yang harus diterapkan. Yang pertama adalah alladzina amanu. Mereka itu beriman. Kemudian yang kedua wa amilus salihat, beramal saleh. Kemudian yang ketiga wa tawasau bil haq, saling berwasiat, saling menasehati dalam hal kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiati, menasehati dalam kesabaran. Kita lihat kalau 4 hal ini diterapkan, itu unsur katsayan tadi itu jadi kenyataan. Di mana di saat kita berbicara tentang iman dan amal saleh, itu adalah kunci. Kunci keakraban. Di saat orang itu sama-sama beriman, sama-sama beramal saleh, itu akan menjadi manusia-manusia yang punya perhatian kepada diri, kepada orang, kepada Allah, kepada alam. Di mana dia itu adalah manusia yang punya kepedulian, punya iman, dan selalu ingin beramal saleh. Karena pengertian amal saleh itu seseorang melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang diamalkan
karena mencari ridhonya Allah dan tidak terbatas. Betul. Artinya bisa jadi perkara ibadah, bisa jadi perkara dunia. Iya. Kemudian berikutnya unsur ketiga dan keempat yaitu saling menasehati dan saling mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu sangat mendukung keakraban. Pendekatan betul-betul, kemudian pembiasaan, kemudian pelayanan itu terjadi itu dengan tawasau tadi. Ada interaksi sosial ya. Ada interaksi sosial yang memang didasari oleh kebaikan, kebenaran, dan manfaat. Kalau itu terjadi, maka kasayang itu dengan sendirinya terjadi. Masya Allah. Sehingga berbicara tentang zaman dulu dengan zaman sekarang itu sebetulnya mestinya orang zaman sekarang ini lebih baik daripada orang zaman dahulu. Karena alatnya lebih canggih. Lebih canggih. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nah itu dia musibah. Saya kadang susah berkata-kata Kak Syarif nih. Yang lebih tragis itu tadi Kak Syarif bilang kan, Ustadz bilang, nih orang tuanya sibuk jauh. Ya kadang-kadang kumpul sesekali, tapi apa masing-masing megang HP. Iya benar-benar. Nggak ada saling menasihati seperti Ustadz Yusuf katakan. Ayo sholat nak, ayah ayo kita ke masjid, ibu pakai jilbab atau sebaliknya. Itu sulit sekali. Nah ini gimana ini kita kadang padahal kata Ustadz Yusuf tadi sama aja sebenarnya zaman dulu sama zaman sekarang. Cuman orang zaman sekarang mungkin tadi pemahaman agamanya. Kita hafal sholat asar, aplikasinya yang sulit. Iya betul. Itu Kak Syarif. Iya, kalau dalam kasus di rumah makan ya, Ana sering banget Ustaz. Iya. Dan Kak Muslim itu menemukan satu keluarga di mejanya kayak gini nih gitu kan. Bareng-bareng gitu ya. Tapi semuanya pegang apa? Gepeng. Cetak gepeng. Iya benar, pegang HP, ayahnya megang HP, ibunya pegang HP, adiknya pegang HP, anaknya pegang HP, semuanya. Dan bahkan pembantunya juga pegang HP. Artinya nggak ada quality, nggak ada interaksi. Iya. Sedangkan tadi yang Ustadz Yusuf sampaikan bahwa interaksi, ngobrol atau saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran itu sebenarnya meningkatkan kualitas yang namanya kelekatan. Gitu. Nah, udah gitu selain attachmentnya yang hilang pada saat makan megang HP itu, jadi Ana melihat ada habit yang luntur. Jadi ada kebiasaan yang dicontoh oleh anak. Misalnya gini, anak kan misalnya, oke, aku mau makan. Tadinya nggak megang HP. Iya. Cuma karena ayahnya megang HP, ibunya megang HP, terus aku ngapain? Iya. Masa ngomong sama sendok gitu? Artinya dia pasti megang HP juga. Artinya dia belajar. Oh, setiap makan aku pegang HP. Nah itu kan jadi habit. Tapi kadang-kadang orang tua nggak sadar. Nah itu dia. Nggak sadar itu dilakukan. Jadinya jadi habit yang tidak baik sehingga itu menjadi kebiasaan yang ya nauzubillah gitu. Anaknya menjadi terpengaruh kepada hal-hal yang buruk. Baik, menarik ini. Kayaknya kita perlu membahas lebih dalam tentang metode katsayan. Masya Allah. Tapi karena ini mukadimah opening, kita buka kulitnya dulu. Nanti baru dagingnya isinya kita buka lebih dalam. Di 3 metode tadi yang Ustadz Yusuf jelaskan, katsayan, pendekatan, pembiasaan, dan pelayanan. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Utsman Maisa RT Hafidhullah dan Kak Syarif Ahmad. Jazakumullah khair atas kehadiran antum di studio JF Jannatul Firdaus Galaxy. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengaplikasikan ilmu yang sedikit demi sedikit kita terima, kita hafal, dan kita amalkan. Semoga berpahala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.